Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bikin video lur ya. Mulai konsisten lur, mulai konsisten karena mulai ada bahasan gitu kan. Selain update, ya tak update aja. Ini udah hari ke, berarti hari ke berapa? 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, hari ke-18 lur, harusnya hari ini hari ke-18 sih, karena kan datangnya hari Jumat, udah ini jalan minggu ketiga, hari ke-18 ya lur ya, hari ke-18. Alhamdulillah hari ini wah kayak telek putih berarti sakit kayak. Engko nanti kita ini lagi, kita cek lagi. Nah, hari ke-18 alhamdulillah udah mulai bertelur, tadi 13 telur lur. Lah, tapi ada yang agak kependem antara nih itu telur hari kemarin atau memang telur hari ini. Cuma yang di lubang sana udah mulai banyak lur. Tadi yang di lubang sana pertama tak lihat cuma 7, terus pas tak kuruk lagi ada 2 gitu kan, ada 2 di dalam. Kemungkinan ya telur hari ini. Kalau udah 13 sudah mendekati 70% bertelur ya itu udah angka yang bagus ya lur ya, angka yang lumayan bagus lah. Untuk yang baru jalan 3 minggu, belum sampai 3 minggu ya baru jalan ya. Nah, hari ini kita mau bahas ini aja lur, gimana caranya supaya kita beternak bebek dan nggak ngerepoti tetangga, maksudnya nggak ganggu tetangga gitu kan, nggak ganggu. Yang pertama pastikan posisi kandang ada jauh dari jauh dari pemukiman gitu kan, jauh dari pemukiman. Terus bukan berarti kalau dekat pemukiman teman-teman nembok kayak gini ya, misal nembok keliling kayak saya ini, walaupun dekat sama pemukiman ternyata teman-teman berpendapat kan ada tembok mas jadi suaranya kurang. Enggak, suara itu bisa belok lur. Jadi suara itu kalau cuma di tembok itu enggak ngaruh, enggak mengurangi desibel. Jadi suaranya iso, namanya gelombang suara itu bisa nembus lah, kalau kecuali misalnya ditutup gendeng kabeh ngono kan, full ditutup gitu kan, itu baru bisa. Tapi ya bebeknya loro kabeh pasti, kurang lebih gitu. Nah pastikan jauh dari pemukiman itu ya sebenarnya nggak harus jauh-jauh banget, paling nggak bersebelahan dengan pemukiman. Bersebelahan maksudnya ya paling nggak nempel dan jaraknya lebih dari 5 meter dari pemukiman yang ada. Nah tak jelasin, ini kandangku di sini ya. Pemukiman terdekat itu ada di sana, itu kurang lebih ya pasti udah lebih dari 5 meter kalau dihitung dari pintu sini kan. Rumah itu paling dekat, itu rumah adik mbah ini, jadi masih simbah saya, masih simbah. Nah terus rumah kedua ada di sana lur, ada di sana, dan rumah ketiga ada di rumahnya sendiri ya, ada di sebelah sana. Ini tak tunjukin biar teman-teman juga biar teman-teman juga bisa ada gambaran seberapa jauh sih harusnya gitu kan. Nah rumah ketiga di sana itu yang sebelah mobil tadi, di sana nggak ada rumah kebun semua, sana sampai sana itu kebun semua ya lur ya. Nah balik lagi lur, kita bahas bahwa sebaik-baiknya beternak itu ya pertama nggak mengganggu tetangga itu wajib, walaupun sebenarnya secara amdal seperti ini tuh nggak boleh ya, karena masih beberapa ada dekat pemukiman. Paling enggak kita nggak ngerepotin dan nggak mengganggu tetangga. Emang itu nggak ganggu mas? Nah karena kita nggak tahu ganggu apa enggaknya, yang penting kan pertama jarak udah lumayan cukup jauh gitu kan, jadi kan nggak terlalu mengganggu gitu kan. Walaupun mengganggu kita juga harus menyiapkan ini ya rutin lah, nggak usah rutin sih, maksudnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu bagi-bagilah ke tetangga, nggak harus bareng-bareng. Jadi misal minggu ini tetangga yang sebelah sana, minggu ini tetangga yang sebelah sana, minggu ini tetangga sebelah kanan, ya kasih antara 5 atau 7 atau 10 kalau teman-teman mau juga nggak masalah. Kalau banyak ya semakin banyak ya tambahin lagi. Nah ya sebenarnya kalau teman-teman berat bagi-bagi seperti itu kan pasti mikir lah mas jenenge usaha kok malah bagi-bagi ya. Jadi kalau misalnya memang berat ya telur-telur yang ukurannya lebih kecil, terus teman-teman nggak punya relasi bakul jamu, ya itu dibagikan nggak masalah. Paling nggak telur-telur yang kecil itu juga pasti bermanfaat lah buat tetangga-tetangga kita, entah itu diceplok apa didadar apa dijadiin jamu sendiri dan lain sebagainya, kurang lebih gitu. Nah kenapa mas kok harus seperti itu? Ya menurut saya, menurut ilmu yang saya, ya menurut
unggah-ungguh yang saya pahami bahwa ketika kita mengganggu orang itu pasti kita juga bakal keganggu, intinya gitulah. Jadi unggah-ungguh itu ketika kita ganggu ya kita ngasih sesuatu lah gitu kan, kayak misal oh aku melihara bebek, kayak bebekku ini suaranya kadang ganggu ke tetangga, ya wis kita kasih sesuatu supaya apa ya, pas kita ngasih juga pasti kita didoakan semoga usaha kita sukses, semoga lancar dan lain sebagainya, wis pasti. Nah kalau misalnya kita ngengkel wis sebelahan langsung sama pemukiman, misal teman-teman rumahnya di komplek gitu kan, di perumahan, terus maksa kayak depan rumah dikasih kandang bebek isinya 10, maksa banget intinya gitu, terus bau ke tetangga kanan kiri tapi teman-teman cuek gitu kan. Maksudnya kadang gini loh, kadang kita ngerasa nggak bau gitu kan, tapi orang lain itu ngerasa bau karena kan kalau misal aku yang ngomong bebek ini mambura mas, ya enggak, karena aku terbiasa nyium bau bebek gitu kan. Kalau misalnya nanya ke, jadi hidung itu terkalibrasi buat terbiasa dengan bau bebek, jadinya ya kita nganggap nggak bau. Nah tetangga kita yang nggak terbiasa pasti ngomong bau, intinya gitu. Nah yang seperti itu yang harus kita perbaiki, hablum minanas ya namanya ya, hubungan dengan sesama manusianya harus kita perbaiki. Jadi kalau ada hasil ya kita sharing, kalau misalnya belum ya paling enggak ya semampunya kita aja memberikan gitu kan. Ya kalau belum ya kita beli ya, apa kalau pas mampir atau pas beli jajan ya bagi-bagi ke anaknya. Intinya paling enggak gini loh, paling enggak kita nggak ganggu orang lain, walaupun orang lain terganggu kita bisa minta maaf gitu. Sebenarnya bukan nyogok sih kalau kayak gitu, kalau gitu kan kesannya wah kok nyogok nganggo ndok berarti masing tanggone, enggak. Jadi ya sewajarnya kita sebagai manusia yang telah sedikit mengganggu ya kita harus memberi kompensasi ke tetangga, ini kurang lebih gitu ya lor ya. Itu yang saya pelajari, mungkin dulur-dulur yang mau berminat mau bangun kandang bebek ya itu diperhatikan juga. Misal mas aku punya tanah tapi tanahnya itu mepet banget sama tanggane gitu kan, ya mungkin kalau memang terpaksa harus di situ ya dibuat gimana caranya mungkin agak terbuka, jadi kalau ada sinar matahari juga kena, jadi nggak terlalu bau dan lain sebagainya gitu kan. Dan mungkin dulur-dulur yang masih mau nyoba terus, misal katakanlah baru beberapa hari lalu nyoba terus masih belum dapat telur pembuka gitu kan, maksudnya kok angel ya mas ya, kok nggone jenengan bisa langsung bertelur segini, punya aku kok belum ya, apa gara-gara bibit dan lain sebagainya. Ya mungkin gara-gara bibit tapi atau mungkin gara-gara pakan, tapi bisa jadi juga gara-gara ya itu tadi, mungkin ada sebelah kanan kiri depan belakang yang keganggu, yang belum kita tembusi dan lain sebagainya, terus mendoakan yang kurang bagus, itu juga harus teman-teman perhatikan lur. Itu menurut saya tempat yang baik untuk beternak bebek ya diusahakan lebih dari 5 meter dari pemukiman tetangga gitu. Kalau dari rumah sendiri dekat ya monggo, misal teman-teman punya rumah di tengah kebun gitu kan, terus nggak dekat sama mana-mana, mau pelihara bebek itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dan dan kalau bisa jangan sampai di sebelah jalan yang banyak lalu lalang. Sebenarnya gini lur, ya ini jalan ke rumah lah, jarang lah yang lewat. Nah di sana itu ada jalan lur, di mana ya, Raketok ya. Nah situ tuh ada jalan tuh kan, teman-teman dulur kan, dari Ngetan ngulon Ngetan lah, mujur ngulon Ngetan. Nah itu tuh karena di daerah wetan sana itu jarang ada rumah ya, jarang dilewatin gitu loh, jarang dilewatin ya. Yang lewat jalan itu ya kalau nggak kita, tetangga sana sama tetangga situ aja gitu kan, tetangga sini aja cuma satu ya. Kalau yang di sebelah sananya yang pasti lewat sini ya cuma satu orang yang sini aja gitu kan, yang sebelah sini tadi. Kurang lebih gitu lor informasi dari saya, semoga bermanfaat. Yang jelas balik lagi ya, ustaz ulang-ulangi lagi, membangun kandang itu sebisa mungkin jauh dari pemukiman, di samping memang nggak berisik, terus bebeknya nggak stres, itu juga nggak mengganggu tetangga, jadi tetangga nggak mendoakan yang jelek-jelek. Walaupun toh kita takut tetangga itu terganggu ya kita bagi sedikit demi sedikit lah telurnya lah, entah itu 5 butir, 7 butir, atau kalau mampu 10 butir ya 10 butir. Nggak harus tiap hari, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali juga nggak masalah, yang penting tetangga kita ikut merasakan, kurang lebih gitu. Dan ya jangan ya wis kuwi lah, intinya kuwi lah. Ya sekian dari saya, ngapunten bila banyak salah kata dan banyak kata-kata yang belibet. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.